Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat belajar ya? Mari pada hari ini kita belajar mata pelajaran IPA Terapan yang disusun oleh Ibu Sri Darwati SPD. Yuk kita belajar KD 4 tentang suhu dan kalor. Pada materi KD 4 tentang suhu dan kalor yang dipelajari ada 3 hal: A. Kalor dan suhu, B. Hubungan kalor dengan suhu, C. Perpindahan kalor. Untuk sub pokok bahasan A dan B sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita membahas khusus C tentang perpindahan kalor. Oke, kita membahas sub pokok bahasan yang ketiga tentang perpindahan kalor. Yuk kita belajar, kita kupas tuntas tentang perpindahan kalor. Sudah siap belajar ya? Pada perpindahan kalor, nanti yang kalian pelajari ada 3 hal, yaitu perpindahan kalor dengan cara konduksi. Yang pertama, dengan cara konduksi. Yang kedua, cara konveksi. Yang ketiga, cara radiasi. Kita lihat gambar di slide ini, bisa kalian bayangkan dulu dengan gambar tersebut. Silahkan. Dari keterangan gambar itu bisa kalian pelajari bahwa di situ ada 3 peristiwa perpindahan kalor. Perpindahan kalor konduksi atau conduction itu di tempat untuk memasak air. Kemudian yang kedua, perpindahan kalor konveksi atau convection itu berlaku untuk zat cair atau air yang dimasak. Kemudian perpindahan kalor yang ketiga, radiasi atau radiations, yaitu radiasi dari api kompor. Nah, dari gambar tersebut ada 3 peristiwa perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, dari gambar ini bisa kalian nanti uraikan bagaimana panas konduksi, kemudian bagaimana panas konveksi, dan bagaimana panas radiasi. Yuk kita uraikan. Yang pertama, perpindahan panas atau perpindahan kalor konduksi. Apa itu perpindahan panas konduksi? Pengertiannya, perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat itu. Contoh pada panas konduksi, proses menggoreng menggunakan spatula.
akan menyebabkan terjadinya hantaran panas. Hantaran panas berlangsung mulai dari ujung spatula yang bersentuhan langsung dengan objek atau masakan yang digoreng menuju ke pangkal spatula yang dipegang oleh tangan. Hal ini terjadi karena suhu pada ujung spatula lebih tinggi dibanding dengan pangkal spatula. Nah, ini contohnya gambar pada saat menggoreng menggunakan spatula, yang mana spatula yang dekat dengan objek atau bahan yang digoreng itu panasnya lebih tinggi. Nah, panas merambat dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi, ujung spatula itu panasnya lebih tinggi karena berdekatan dengan objek yang digoreng. Kemudian panas itu merambat menuju ke pangkal spatula yang dipegang oleh tangan. Jadi, panas konduksi itu panas yang merambat pada zat padat dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Selanjutnya, untuk menahan panas pada pangkal spatula, biasanya spatula dilapisi dengan isolator dari jenis kayu atau plastik. Kecepatan hantaran panas secara konduksi dipengaruhi oleh panjang bahan, lambangnya atau simbolnya L kecil, luas penampang bahan, simbolnya A, huruf A besar, konduktivitas termal bahan, lambangnya huruf K kecil, di mana setiap jenis bahan berbeda-beda, dan perbedaan suhu delta T simbolnya. Nah, dari keterangan tadi, hubungannya dengan panas konduksi atau perpindahan panas konduksi, persamaannya ada 3 yang harus kalian pahami persamaannya. Yang pertama, energi konduksi, lambangnya Q. Berapa energi konduksi yang terjadi pada saat terjadi perambatan panas? Dirumuskan Q sama dengan K kecil kali A kali delta T per L kecil kali T. Kemudian daya hantar konduksi, lambangnya H sama dengan K kali A kali delta T per L kecil. Rumus yang ketiga, intensitas konduksi, lambangnya I, huruf I besar, sama dengan K kali delta T per L kecil. Keterangan dari rumus slide sebelumnya tadi, ada 3 rumus tadi. Keterangannya, Q, energi kalor atau panas yang dihantarkan, satuannya joule, lambangnya J. H, banyaknya kalor yang dihantarkan tiap sekon, tiap detik, lambangnya satuannya watt, lambangnya W. I, besar, sama dengan intensitas konduksi, satuannya watt per meter persegi. K, kecil, sama dengan konduktivitas termal atau koefisien konduksi termal, satuannya watt per meter derajat Kelvin. Delta T, perubahan suhu benda, satuannya derajat Kelvin. Di mana delta T itu bisa diuraikan rumusnya sama dengan T1 dikurangi T0. T0 itu suhu
terendah benda atau suhu awal. Satuannya derajat Kelvin, kemudian T1 suhu tinggi, suhu akhir, suhu tinggi, yang paling tinggi. Satuannya derajat Kelvin. T kecil, waktu satuannya sekon atau detik. Konduktivitas termal atau koefisien konduksi termal diambil pengertian merupakan nilai yang menunjukkan kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panas. Setiap jenis benda memiliki konduktivitas termal berbeda-beda. Semakin besar nilai konduktivitas termal suatu benda, semakin mudah menghantarkan panas dan semakin besar sifat konduktornya. Sebaliknya, semakin kecil nilai konduktivitas termal suatu benda, semakin bersifat isolator benda tersebut. Yang kedua, perpindahan panas konveksi. Apa pengertiannya perpindahan panas konveksi? Di sini diuraikan, aliran panas secara konveksi merupakan perpindahan panas dari satu tempat ke tempat yang lain sekaligus melibatkan perpindahan bahan itu sendiri. Dengan kata lain, perpindahan kalor ini dibawa langsung oleh materi itu sendiri. Materi yang dapat mengalirkan panas secara konveksi berupa fluida, yaitu zat yang dapat mengalir seperti zat cair dan zat gas. Jadi panas konveksi atau perpindahan panas konveksi berlaku untuk zat cair dan zat gas, yang mana perpindahan kalornya dibawa oleh materi itu sendiri. Contoh proses terjadinya angin darat dan angin laut merupakan jenis konveksi alamiah. Pada siang hari, suatu daratan lebih tinggi dibanding dengan lautan. Dengan jumlah penyinaran panas matahari yang sama, suhu daratan lebih cepat meningkat dibanding suhu di wilayah lautan yang didominasi air. Lautan membutuhkan kalor dalam jumlah yang besar untuk menaikkan suhunya dibanding daratan. Selanjutannya, peristiwa angin darat dan angin laut. Suhu daratan yang tinggi menyebabkan terjadinya aliran panas secara konveksi saat udara panas cenderung naik meninggalkan daratan. Akibatnya, tekanan udara di daratan menjadi lebih rendah sehingga udara mengalir dari lautan menuju ke daratan yang disebut angin laut. Masih melanjutkan tadi peristiwa angin darat dan angin laut. Sebaliknya, pada malam hari suhu di wilayah laut masih tinggi karena air lambat dalam melepaskan panas. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran panas secara konveksi. Udara naik meninggalkan lautan. Tekanan udara di lautan menjadi rendah sehingga angin berhembus dari darat menuju ke laut yang disebut angin darat.
Kecepatan aliran panas secara konveksi dipengaruhi oleh luas permukaan fluida yang bersentuhan. Diberi simbol A, huruf A besar. Koefisien konveksi diberi simbol H kecil. Dan perbedaan suhu fluida dengan materi yang berkaitan dilambangkan delta T. Nah, persamaan konveksi dari slide sebelumnya, keterangan slide sebelumnya ada 3 persamaan juga. Yang pertama, energi kalor, lambangnya Q, sama dengan H kecil kali A kali delta T besar kali T kecil. Rumus yang kedua, persamaan yang kedua, laju aliran kalor, lambangnya H besar, sama dengan H kecil kali A kali delta T. Persamaan yang ketiga, intensitas konveksi, lambangnya I besar, sama dengan H kali delta T. Keterangan dari rumus di slide sebelumnya. Q sama dengan kalor yang dipindahkan secara konveksi, satuannya Joule. H kecil sama dengan koefisien konveksi, satuannya watts per meter persegi derajat Kelvin. A besar sama dengan luas penampang, satuannya meter persegi. Delta T perubahan suhu, satuannya derajat Kelvin. Delta T sendiri diuraikan rumusnya sama dengan T1 min T0, di mana T0 suhu rendah bahan, sedangkan T1 suhu yang tinggi suatu bahan. T kecil waktu atau satuannya sekon atau detik. I besar intensitas konveksi, satuannya watt per meter persegi. Yang ketiga, panas radiasi atau perpindahan panas radiasi. Apa pengertiannya? Pengertian dari perpindahan panas radiasi? Panas radiasi merupakan pancaran gelombang tanpa melalui medium. Radiasi mampu merambat dalam ruang hampa udara. Contoh terjadinya radiasi di lingkungan sekitar. Panas dari sinar matahari, api unggun, televisi yang kita nyalakan, kita lihat, dan hampir semua benda yang memancarkan sinar dalam waktu bersamaan memancarkan radiasi panas. Contoh panas radiasi. Di sini peristiwa di lingkungan sekitar adanya panas sinar matahari merupakan radiasi yang mana sinarnya melewati ruang hampa udara menuju ke bumi, yang bisa kita manfaatkan untuk menjemur pakaian, ya. Energi panas tersebut dipancarkan dengan kecepatan yang sama dengan gelombang-gelombang elektromagnetik lain di ruang hampa. Besarnya kecepatan
gelombang elektromagnetik sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Kemampuan setiap benda dalam menerima pancaran radiasi, menyerap maupun meneruskannya berbeda-beda tergantung warna dan sifat mengkilapnya. Benda hitam mudah menyerap dan memancarkan atau meneruskan radiasi. Jika benda hitam tersebut mampu menerima radiasi dengan sempurna, maka nilai emisivitasnya, lambangnya E kecil, sama dengan 1. Jadi untuk benda-benda yang warnanya hitam, nilai emisivitasnya atau dilambangkan atau disimbolkan E kecil, harganya sama dengan 1. Berbeda dengan benda yang berwarna putih mengkilap. Benda-benda ini sangat sulit dalam menyerap radiasi. Radiasi yang datang justru dipantulkan kembali. Berarti harga emisivitasnya, lambangnya atau simbolnya E kecil, sama dengan 0. Jadi untuk benda-benda yang berwarna putih mengkilap, itu harga atau nilai emisivitasnya, lambangnya atau simbolnya E kecil, sama dengan 0. Cermin merupakan salah satu contoh benda yang sulit menyerap radiasi, bahkan cenderung memantulkannya. Berarti emisivitas dari cermin nilainya sama dengan 0. Banyaknya kalor yang dipancarkan per satuan waktu menurut Stefan Boltzmann dirumuskan P sama dengan E, huruf E kecil, kali TO, tetapan Boltzmann. E kecil itu harga emisivitas benda, kali A, huruf A besar, itu luas penampang benda, kali T pangkat 4, T-nya huruf besar, merupakan suhu mutlak, satuannya derajat Kelvin. Kemudian keterangannya, P sama dengan daya radiasi, satuannya watt. E kecil sama dengan harga emisivitas benda, harganya mulai dari 0 sampai dengan 1, tergantung dari bendanya masing-masing. Tadi sudah ada keterangannya. Kalau bendanya berwarna hitam, maka nilai emisivitasnya sama dengan 1. Kalau bendanya putih mengkilap, maka harga E sama dengan 0. Kemudian tetapan Stefan Boltzmann, lambangnya TO, harganya 5,7 kali 10 pangkat -8 watt per meter persegi, derajat Kelvin pangkat 4. Demikian materi tentang perpindahan panas. Semoga kalian bisa mempelajarinya, menambah ilmu dan pengetahuan untuk mata pelajaran IPA terapan pada bab suhu dan kalor, khususnya perpindahan panas. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.